Dulu ya, sebelum ikut TKM, kita kan usahanya kecil-kecilan Bu. Sekarang setelah mengikuti TKM, kita kan sudah sering diajak ikut pameran, sehingga produk kita bertambah jadinya. Tenaga kerja mandiri harusnya berperan dalam mengurangi pengangguran itu. Dia juga menyerap tenaga kerja. Para wirausaha ini sesungguhnya mempunyai daya ungkit yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Jun, jual ID card nggak gitu? Aku mau pulang ke Jawa nih, perlu namanya ID card vaksin dari pemerintah. Ya udah, saya cetakan. 2021 saya mendapatkan TKM lanjutan. Dari uang hasil 15 juta itu, saya belikan meja dan belikan komputer. Terus menyusul membelikan mesin printer dan mesin stempel juga, laminating beserta yang lain. Untuk kehadiran program TKM pada awalnya adalah untuk memberikan stimulus bagi pencari kerja yang tidak bisa masuk dalam lapangan pekerjaan formal, namun mereka mempunyai bakat dan rencana usaha yang dapat dikembangkan, dan kami setelah melakukan seleksi dan verifikasi, kami yakin bahwa mereka sebenarnya mempunyai peluang untuk dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Para pekerja informal ini, para wirausaha ini, sesungguhnya mempunyai daya ungkit yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. TKM ini ada 2 tahap. Di tahun pertama mereka pemula, di tahun kedua menjadi TKM lanjutan. Nah, perluasan kesempatan kerjanya adalah mereka dapat menjadi TKM lanjutan. Kita dapat intervensi di tahun kedua apabila mereka dapat setidaknya merekrut 1 orang tenaga kerja. Oleh karena itu, penambahan rekrut tenaga kerja menjadi pekerja dari lingkungan sekitar itu menjadi perluasan kesempatan kerja. Jadi pencari kerja untuk pekerjaan formal menjadi wirausaha. Oleh karena itu kita tidak terlalu targetnya terlalu banyak untuk menjadi lanjutan, tapi kita usaha supaya mereka bisa paling tidak secara usahanya tumbuh, mereka dapat merekrut 1 orang tenaga kerja, dan itu sebagai wujud perluasan kesempatan kerja. Pemula dan lanjutan tersebut tetap mendapatkan pendampingan, dan ketika dilanjutan setelah selesai mereka ada fasilitas business matching, dipertemukan dengan buyer, off-taker, dan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan usahanya, menambah modal melalui jasa keuangan maupun mereka ikut dalam rantai pasok ekosistem perusahaan. Memberikan insentif modal ini tidak cukup gitu. Sementara mereka akan terbentur ketika akan meningkatkan modal melalui lembaga jasa keuangan karena ada peraturan-peraturan yang ketat ya. Nah, kita akan berusaha memberikan hasil monitoring kita, istilahnya raport TKM ini, kepada lembaga jasa keuangan untuk menjadi referensi atau menjadi catatan agar mereka bisa mendapatkan permodalan tidak hanya melalui jalur administrasi keuangan tapi melalui jalur performance usaha mereka yang dijalankan. Yang pertama adalah tantangan kolaborasi ya. Kita sadar program wirausaha itu kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Antar kementerian saat ini sudah mulai terbangun kolaborasi yang diinisiasi oleh Bappenas, oleh Kemenko Perekonomian. Kita sudah mulai berkolaborasi, jadi keberlanjutan program TKM. Kita tidak ingin setelah 2 tahun kita berikan intervensi, mereka berhenti sampai di situ, mereka tidak bisa besar kembali. Yang kedua adalah tantangan terkait dengan mengubah mindset dari seorang pencari kerja untuk menjadi seorang wirausaha. Itu butuh waktu, punya selalu inovasi agar produknya selalu berkembang.
Program TKM ini saya kira akan maju kalau yang dibantu benar-benar serius untuk mengembangkan usahanya. Sehingga semuanya itu tergantung pada TKM kita yang sudah lulus, yang bisa yang dipercaya untuk mengembangkan usaha itu. Tenaga kerja mandiri harus berperan dalam mengurangi pengangguran itu. Di samping dia sendiri mengisi pengangguran, dia juga menyerap tenaga kerja. Misalnya buka catering, kemudian membutuhkan tenaga kerja 5 orang, itu sudah menyerap tenaga kerja 6 orang dengan dia sendiri. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tentunya sesuai dengan kewenangannya. Kalau pemerintah pusat, saya kira mengatur regulasi yang secara umum. Kemudian yang secara khusus ada di daerah dari wilayah-wilayah. Ya, semudah-mudahan TKM kita menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia menjadi pionir-pionir dalam mengembangkan usaha. Pengusaha yang berhasil, pengusaha yang besar, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira itu. Kemarin juga karena dampak COVID, saya sempat macet gitu. Sekarang setelah mendapatkan bantuan TKM, saya mulai kerja lagi. Terkait dengan permodalan, nah kami juga bekerja sama dengan Bank Daerah Gianyar dan juga memiliki program daripada pemerintah Kabupaten Gianyar yaitu Kurdagas. Jadi kredit usaha daerah keluarga sejahtera. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Om Swastiastu, nama saya Ninyoman Kandri yang biasa dipanggil Ibu Mangku. Usia saya sekarang 53 tahun. Waktu muda sempat menjadi karyawan di sebuah perusahaan batik juga. Dengan berbekalkan skill dan keahlian, saya bersama suami ingin mengembangkan bakat saya gitu. Tenaga kerja banyak yang menganggur pada saat itu, banyak pengangguran, tapi dapat kita ciptakan lapangan kerja gitu. Sempat mengalami kemacetan juga. Kemarin juga karena dampak COVID, saya sempat macet gitu. Sekarang setelah mendapatkan bantuan TKM, saya mulai kerja lagi. Saya kan punya usaha ini aja, segala sesuatunya tergantung pada batik Kemang Sari. Saya gantungkan penghasilannya itu. Saya dapatkan dari sini batik Kemang Sari, segala keperluan keluarga dapatkan dari hasil batik Kemang Sari. Tidak ada yang lain lagi. Ya, saya menjadi peserta TKM tahun 2023. Saat itu saya sedang mengikuti sosialisasi dari pemerintahan daerah
Di sana ada penawaran untuk menjadi anggota TKM. Saya pikir itu ide yang sangat bagus untuk mengembangkan bisnis saya yang terpendam selama ini. Di sana dapat pelatihan manajemen tentang mengelola keuangan, meningkatkan produk kualitas kerja gitu. Dulu ya sebelum ikut TKM kita kan usahanya kecil-kecilan Bu, usahanya kecil-kecilan. Sekarang setelah mengikuti TKM kita kan sudah sering diajak ikut pameran, sehingga produk kita bertambah jadinya. Modalnya saya untukkan di samping menambah modal usaha untuk membeli material, bahan baku, saya juga pakai untuk memperbaiki tempat kerja seperti sekarang ini. Modal usahanya yang saya dapatkan yang pertama 20 juta karena ada 10 kelompok. Saya dapatkan 20 juta. Dan yang terakhir TKM lanjutan mendapatkan 15 juta. Kalau perbandingan dulu sama sekarang, jauh perbedaannya. Dari segi warna juga, dari segi gambar juga kan, dari desain. Kalau dulu pemasarannya sampai di domestik, paling di sekitar sini Sekuati, sekarang udah merambah ke mancanegara. Kalau jumlah pekerja, kalau dulu lumayan banyak. Karena apa kan? Kan dulu kan kita tuh memproduksi sekedarnya aja. Kalau sekarang, kalau tidak profesional, kita tidak bisa bekerja gitu. Sebelum saya bekerja di sini ya ekonomi saya pas-pasan aja gitu. Tapi setelah mengenal batik, pengalaman saya keliling-keliling, cuma di sinilah bagi saya ada kelebihan pekerjaan saya gitu. Bekerja di Batik Kembang Sari, sekarang ada kemajuan, saya bisa kredit motor, bisa bayar dengan lancar gitu. Dari awal lah kerjaan saya mengenal batik ini. Saya sukai karena saya suka menggambar, suka melukis. Gitu. Inspirasi saya suka menggambar itu tersalurkanlah di sini gitu. Itulah yang membuat saya senang kerja di sini. Desain di sini sama di tempat saya dulu kerja beda. Karena tergantung pesanan orderan dari tamunya masing-masing. Di sini bedanya lukisannya lebih menjolok gitu. Lebih warna-warna yang lebih tajam, lebih asli gitu. Kalau dulu warnanya biasa-biasa aja. Saya mengenal Batik Kembang Sari pada tahun 2014. Tidak sengaja saya mengunjungi stand pameran Kembang Sari di pemerintah Gianyar. Saya mencoba membeli beberapa produk Kembang Sari berupa kain. Saya mencoba untuk membuat menjadi beberapa dress, menjadi beberapa outer, hingga akhirnya customer saya tertarik. Dan dari sana saya continue untuk memesan produk Kembang Sari. Material dari Kembang Sari memang bagus, tebal dan adem. Itu yang membuat beberapa customer itu jadi repeat order karena kainnya, karena lukisannya itu terkenal natural, terlihat seperti di kanvas. Kita melakukan pelatihan di kelompok-kelompok, kemudian berkolaborasi juga kami dengan akademisi. Dalam hal ini ada ISI Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi dengan ISI mereka hadir memberikan materi ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian terkait dengan permodalan, nah kami juga bekerja sama dengan Bank Daerah Gianyar dan juga
memiliki program daripada pemerintah Kabupaten Gianyar yaitu Kurdagas. Jadi kredit usaha daerah keluarga sejahtera. Batas maksimalnya itu hampir sampai 50 juta. Seperti itu. Jadi sudah ada kerjasama juga kepada pemberi modalnya. Terkait dengan batik Kembang Sari, itu adalah salah satu kelompok TKM kami yang juga mendapatkan bantuan dari Kemenaker. Ya, di mana batik Kembang Sari ini adalah berupa lembaran kain yang mereka buat produksi di rumahnya sendiri. Nah, ibaratkan seperti kain pantai ya. Kalau dulu kain pantai kan hanya dipakai sarung aja. Sarung kemudian digunakan oleh para wisatawan ya untuk ke pantai dan lain sebagainya. Namun dengan saat ini kita lakukan pendampingan, itu bisa juga digunakan sebagai pakaian. Nah, sehingga kemarin juga kami di HUT Kota Gianyar melibatkan pegawai kami yang ada di Dinas Tenaga Kerja, kemudian menggunakan produk Kembang Sari ini sebagai bahan pakaian mereka, sehingga kita fashion show kan. Kami tetap masih mengharapkan program TKM ini masih berlanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan karena melihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, oleh kelompok itu sendiri, dan juga perluasan kesempatan kerja, di mana dengan adanya program TKM ini muncullah inovasi baru yang mereka miliki. Contoh misalnya seperti bumbu rajang. Tadinya dia hanya memiliki produk bumbu rajang kering yang dipasarkan oleh mereka yang mungkin yang bekerja ke luar negeri selaku CPMI. Namun sekarang sudah bisa membuka restoran langsung di rumahnya, bekerja sama dengan travel. Nah, itu apa artinya? Berarti mendapatkan perluasan kesempatan kerja. Di situ memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di tempatnya. Nah, tentu manfaat ini dan harapan saya ke depan tetap dilanjutkan, namun tentu hal-hal lainnya agar dipermudahlah, sehingga di dalam mengakses daripada program Kementerian Ketenagakerjaan kami sebagai memfasilitasi di Dinas Tenaga Kerja juga semuanya biar berjalan dengan baik dan lancar. Kita ada satu momen yang bikin UMKM itu kayak merasa terbantu. Kita menyediakan namanya free design. Bahasa ininya sodakoh desain. Yang jelas kita emang harus selalu update, apalagi yang berhubungan dengan teknologi seperti ini. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ini awal mula berdirinya toko saya ini dari awal bermodal ID card vaksin. Saya iseng, ada salah satu rekan yang Jun jual ID card nggak gitu. Aku mau pulang ke Jawa nih, perlu namanya ID card vaksin dari pemerintah. Ini kan langsung dari pemerintah. Nah, dia ngirim PDF-nya aja, ya udah saya cetakkan. Dan itu ke teman saya cetakinnya. Ke teman saya pada saat dicetak itu dari modal kan sekitar 3.000. Saya jual ke beliau itu sekitar 10.000. Pada saat ada momentum itu, kita mengusulkan untuk membuat sebuah program, yaitu proposal yang di dalamnya itu ada desain, percetakan, yang ketiga itu fotografi.
dari 2020 ada dari Kementerian Tenaga Kerja membuka sebuah program yang dimana isinya itu memberikan bantuan kepada sebuah kelompok untuk membuat sebuah usaha, semacam seperti seminar lah, sekitar 3 hari, dan itu namanya TKM Pemula. 2021 saya mendapatkan TKM lanjutan. Dari uang hasil 15 juta itu saya belikan meja dan belikan komputer, terus menyusul membelikan mesin printer dan mesin stempel juga, laminating beserta yang lainnya. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 itu masih ada yang dicetakan. Tapi sayangnya dibalik yang bukan 24 jam ini cuma bisa dihitung ya. Cuma 1, 2, dan 3 dan itu tidak melakukan jasa desain grafis. Jadi dia cetak doang. Kita di awal dari operasional itu pasti mesin bertambah dengan berbagai macam bantuan dari kementeriannya, salah satunya TKM lanjutan itu kita bertambah. Sekarang alhamdulillah kita kebeli juga mesin cutting stiker ya, terus mesin sablon juga kita kebeli, terus ada tambahan-tambahan mesin potong yang agak lumayan gede, dan komputer juga udah kebeli juga. Jadi ada beberapa operasional pendukung, termasuk ya etalase sudah mulai bertambah. Yang terakhir itu ya ini, kita udah mulai ngontrak kios. Kita ada satu momen yang bikin UMKM itu kayak merasa terbantu. Kita menyediakan namanya free design. Bahasa ininya sodakoh desain. Nah, jadi pada saat UMKM datang, itu kan masih belum ada konsep, mas saya mau jualan, tapi saya bingung, ini gimana tulisannya, ini gambarnya, kita buatkan di sana. Itu kelebihannya dari printingnya kita. Kita buatkan di sananya secara gratis. Kenapa? Karena sudah masuk include ke cetaknya. Jadi ibu cuma bayar cetak aja, untuk desain itu udah free ya, dari kita gitu. Itu sebagai pelayanan terlebih dari kami. Jujun dapat bantuan itu, katanya mau buka usaha itu, terus dibeliin mesin dikit-dikit kayak komputer, terus mesin stempel kayak laminating. Nah, terus saya nanya ke Jujun, ini bapak nggak bisa apa-apa, nanti udah diajarin, kata Jujun. Ya akhirnya diajarin, sampai sekarang ya alhamdulillah udah bisa segalanya. Paling untuk itu aja, untuk kayak bantu kayak bikin stempel, bikin nota, atau yang lain-lainnya. Untuk peluangnya cukup besar saya melihatnya, apalagi dari tahun ke tahun kan teknologi makin berkembang ya. Yang jelas kita emang harus selalu update, apalagi yang berhubungan dengan teknologi seperti ini. Sebenarnya saya itu anak pertama ya, dan bapak saya kan sudah tidak ada. Jadi alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan ibu dan adik saya yang sekarang lagi kuliah SMK, dan saya juga bisa sedikit-sedikit untuk mencicil kebutuhan transportasi saya dan lain-lain. Sebenarnya target saya ingin bisa membuka digital printing sendiri gitu ya. Untuk langkah-langkahnya bisa sedikit demi sedikit menabung dan mencari relasi untuk mensukseskan apa yang ingin saya capai. Di sini pengalaman saya belajar belajar alat printing dan lain-lain yang belum saya ketahui itu sangat mendukung untuk saya bisa membangun bisnis digital printing saya sendiri. Bahkan karena Bali ini kan satu pulau yang seksi gitu ya, untuk peluang kerja, termasuk saudara-saudara kita yang dari luar Bali. Nah, dalam mengisi peluang kerja ini tentunya ada kompetisi di sana, dan tentunya salah satu yang kita dorong adalah peluang untuk berwirausaha atau mandiri. Nah, ini peran pemerintah tidak hanya di provinsi saja, tetapi juga teman-teman di kabupaten kota dan termasuk di pusat. Bagaimana bisa memberikan fasilitas ya, gitu ya, fasilitas ke masyarakat, potensinya seperti apa, kemudian jabatan kerja atau keterampilan seperti apa yang harus dilakukan sehingga saudara-saudara kita bisa
punya kemampuan, kemudian ada peluang untuk berusaha, yang tentunya goalnya nanti adalah menekan pengangguran terbuka dan tentunya mengentaskan kemiskinan.